Takut di masa, pelaku curanmor yang kepergok mencuri ini melepaskan tembakan ke atas bergaya ala koboi. Peristiwa percobaan pencurian motor yang terekam CCTV ini terjadi di Jalan Sepakat Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur. Saat itu, dua pelaku berboncengan sepeda motor terlihat mondar-mandir mencari target incarannya. Namun, alih-alih menemukan targetnya, salah satu pelaku turun dari motor dan justru kepergok oleh warga. Bukannya cepat-cepat melarikan diri, pelaku dengan santainya naik ke atas motor dan kemudian mengarahkan senjata apinya ke warga. Agar tidak mengejarnya, pelaku menakuti warga dengan melepaskan tembakan ke atas sebelum meninggalkan lokasi. Atas kejadian ini, warga pun langsung melaporkan ke pihak polisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung dari salah satu unit apartemen di lantai 6 di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kencangnya angin dan banyaknya material bangunan mudah terbakar membuat api cepat membesar. Saat peristiwa kebakaran terjadi, ratusan penghuni apartemen yang panik berhamburan menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Setelah 1 jam berselang, api berhasil dipadamkan petugas yang didukung 12 mobil damkar dari Jakarta Timur. Menurut saksi mata, sempat terjadi ledakan hingga menyebabkan tembok dan kaca unit apartemen hancur. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat tabung gas meledak. Kalau ledakan tadi kami tiba di TKP tidak ada, tapi kalau ada gedung yang rusak itu akibat daripada mungkin untuk pembuatan akses dan lain sebagainya. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang penghuni terluka setelah berusaha melompat dari lantai 6 apartemen. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya penangkapan pelaku pelecehan seksual terhadap petugas pengisian BBM di Cianjur, serta informasi dari dunia sepak bola. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa saat pelantikan anggota DPRD Lebak Banten berakhir ricuh. Mahasiswa saling dorong dengan aparat kepolisian yang bertugas. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lebak Rabu berakhir ricuh. Massa dari berbagai elemen mahasiswa di Lebak Banten ini terlibat bentrok dengan petugas kepolisian yang sedang mengamankan jalannya aksi. Para mahasiswa membakar ban bekas dan membakar karangan bunga ucapan yang berjajar di halaman. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke gedung DPRD, namun petugas tetap memblokade gerbang. Massa menuntut DPRD berkomitmen berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. Selain itu, massa juga menuntut agar menuntaskan reforma agraria sejati dan sejahterakan petani Kabupaten Lebak. Tujuan demo kami tadi tidak lain tidak bukan, jelas kami ingin mengingatkan serta menginstruksikan bagaimana euforia hari ini Dewan Perwakilan sudah dilantik periode 2024 sampai 2029 agar berkomitmen berpihak kepada rakyat. Menanggapi aksi tersebut, pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Lebak Junaidi Ibnu Jarta berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, seorang pelaku jambret babak belur diajar massa saat beraksi di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Modus pelaku dengan berpura-pura menanyakan alamat lalu menjambret kalung korban.
Nasib sial dialami pelaku jambret yang ditangkap warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Ia hanya bisa meringis kesakitan setelah menjadi bulan-bulanan warga yang emosi atas ulahnya. Peristiwa berawal saat pelaku berpura-pura menanyakan alamat kepada Nenek Marti yang sedang menyapu di depan rumahnya. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas kalung si nenek, lalu melarikan diri. Korban pun berusaha mengejar pelaku sambil berteriak hingga mengundang warga. Meski sempat melawan, pelaku akhirnya bisa diamankan oleh warga. Jambretnya tadi itu apa? Tanya-tanya. Pura-pura nanya. Pura-pura nanya. Nah, tanyanya itu kan namanya orang sini kan kayak kenal gitu kan. Terus itu? Terus itu apa? Modusnya kan kayak gitu, terus langsung dijambret kalungnya itu tadi. Kasus penjambretan di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet ini sudah berulang kali terjadi. Namun baru kali ini pelaku bisa ditangkap oleh warga. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, iNews melaporkan. Petugas di Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil menangkap seorang mahasiswa kurir narkoba saat turun dari kapal laut di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Polisi mengamankan 2 koper besar berisi 18 kg sabu serta 2.000 lebih butir pil ekstasi. AM 23 tahun seorang mahasiswa asal Pontianak dan IS 30 tahun selaku sopir penjemput disergap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah usai turun di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan 2 koper besar berisi sabu seberat 18 kg serta 2.000 lebih butir pil ekstasi asal Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui sebelumnya AM berhasil lolos membawa puluhan kilogram narkoba dengan upah sebesar 115 juta rupiah. Namun dalam aksi ketiganya ini, pelaku yang akan membawa narkoba ke Surabaya tidak dapat meloloskan diri. Tertangkapnya 2 kurir narkoba diduga terkait jaringan Freddy Pratama ini berkat penyelidikan polisi selama 3 bulan. Modusnya adalah mereka menumpang di kapal tersebut dari Pontianak ke Semarang, yang nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada tersangka atas nama IS, ini dari Surabaya. Polisi saat ini sedang memburu 2 orang dalang pengiriman, warga Kalimantan dan Surabaya yang saat ini menjadi daftar pencarian orang Polda Jawa Tengah. AM dan IS terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 oknum polisi dan 1 sipil ditangkap tim Opsnal Gabungan Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Poltabes Padang terkait perampokan mobil jasa pengisian ATM di Jalan Flyover Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Polisi mengamankan barang bukti 7 box berisi uang 5,6 miliar rupiah. Tim Opsnal Gabungan Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Poltabes Padang berhasil menangkap 3 pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM BRI yang terjadi di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya oknum anggota polisi berinisial N dan S, sementara 1 lainnya sipil berinisial HS. Penangkapan berawal dari ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Polisi lalu menangkap 1 pelaku berinisial HS di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dikembangkan untuk menangkap 2 pelaku lain. Saat menangkap HS, petugas mendapatkan barang bukti 7 box berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah yang disembunyikan di semak-semak. Modus perampokan salah satu oknum polisi menelpon pegawai mobil Bribda Stephen Immanuel untuk menitipkan barang ke Kota Pariaman. Namun sesampainya di TKP, pengawal mobil ditodong dengan pistol oleh pelaku, lalu semua box berisi uang dibawa kabur. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang karyawati stasiun pengisian bahan bakar minyak menjadi korban pelecehan seksual seorang konsumen di Cianjur, Jawa Barat. Aksi pelecehan terekam CCTV membuat polisi dengan mudah menangkap pelaku.
Pelecehan yang dialami LN 19 tahun karyawati stasiun pengisian BBM di Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat terekam CCTV dan viral. Korban yang berjaga sendiri mengalami pelecehan oleh pelaku di bagian bokong saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana yang sepi membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya dari pelaku. Korban lalu segera melapor ke polisi. Kurang dari 24 jam, pelaku UM 37 tahun ditangkap di rumahnya. Pelaku beralasan aksinya iseng dan hanya spontanitas. Pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Dari hasil pemeriksaan ada saling kenal atau tidak kenal? Dari hasil pemeriksaan tidak saling mengenal. Pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyam, iNews melaporkan. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara akan digelar kurang lebih 2 minggu lagi. PON kali ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya dilakukan di 2 provinsi sekaligus. Nah, muncul pertanyaan mengapa PON edisi ke-21 ini digelar di 2 provinsi. Kita lihat grafis yang ada di belakang saya. Nah, alasan pertama itu terkait dengan pemerataan kesempatan. PON di 2 provinsi memberikan kesempatan merata bagi semua provinsi yang ada di Indonesia. Lalu juga terkait dengan peningkatan infrastruktur. Nah, PON yang digelar ini mempercepat pembangunan fasilitas olahraga di Aceh dan Sumatera Utara. Lalu terkait dengan sejarah dan kebanggaan lokal, di mana PON tahun 2024 ini merupakan PON pertama yang digelar di Aceh dan merupakan PON kedua yang digelar di Sumut setelah tahun 1953. Yang bisa dibilang ini sudah lama digelar di Sumut, ini akan digelar lagi di Sumut. Lalu juga terkait jelang peringatan 20 tahun Tsunami Aceh. PON 2020 ini diharapkan menjadi momen kebangkitan dan semangat bagi masyarakat Aceh. Lalu bagaimana progres dari pembangunan venue PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara? Venue PON 21 Aceh Sumatera Utara ini diharapkan atau ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2024. Nah, progres fisik renovasi dan pembangunan kembali venue PON 21 Kota Banda Aceh ini sudah mencapai sekira 97,25% atau bisa dibilang sudah hampir selesai ya pemirsa. Lalu venue PON 21 Kota Banda Aceh ini tersebar di 12 titik dengan nilai kontrak sekira 536,76 miliar rupiah. Kita doakan saja pemirsa semoga pelaksanaan PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin iNews Malam pemirsa. Gara-gara kecanduan bermain judi online, seorang pria nekat melakukan penipuan hingga miliaran rupiah. Modusnya pelaku mengelabui korban dengan mengaku bekerja sebagai jaksa. Setelah berhasil mengelabui beberapa korbannya, petualangan jaksa gadungan berinisial CAN berakhir sudah. Pelaku diamankan petugas kejaksaan di apartemennya di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan setelah petugas menerima laporan dari salah satu korban berinisial YIE. Sejumlah bukti diamankan petugas, antara lain pakaian dinas PDH, topi upacara, penang kejaksaan, nemtek hingga surat perintah kejaksaan. Diketahui pelaku telah menipu 7 korban yang tidak lain adalah orang terdekat termasuk orang tuanya sendiri sebesar 5 miliar rupiah. Modus yang digunakan pelaku adalah berpura-pura menjadi pegawai kejaksaan dan meminjam uang dengan alasan mengalami pembekuan aset dari kejaksaan. Aset yang dibekukan seperti rumah, mobil, motor, hingga logam mulia. Selanjutnya petugas kejaksaan akan membawa pelaku ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut.
Kita kembali ke dalam negeri pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meminta agar masyarakat yang tengah berwisata tidak panik dengan isu merebaknya wabah virus Mpox atau cacar monyet yang tengah mewabah di sejumlah negara. Masyarakat tetap harus waspada dengan menaati protokol kesehatan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus cacar monyet di tanah air. Monkeypox virus atau virus cacar monyet saat ini telah masuk ke sejumlah daerah di Indonesia. Terdapat 88 kasus wabah virus yang dilaporkan dari sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat diminta untuk lebih waspada karena virus ini kini telah berkembang dan dapat menular langsung ke manusia. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta agar masyarakat yang tengah berwisata di sejumlah daerah tidak perlu panik dengan keberadaan virus ini dengan tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah Mpox. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus cacar monyet sebagai keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia pada 14 Agustus 2024 lalu. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi pilkada pemirsa. Ridwan Kamil Suswono, pasangan cagup dan cawagup yang didukung Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS telah mendaftar ke KPU Jakarta. Sementara PDI Perjuangan resmi mengusung kadernya yakni Pramono Anung dan Rano Karno untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil dan Suswono berjalan kaki saat mendaftar sebagai pasangan cagup dan cawagup ke KPU Jakarta. Keduanya datang ke kantor KPU didampingi 13 dari 15 partai pengusungnya. Ridwan berjanji segera beradaptasi mewujudkan Jakarta sesuai yang dicita-citakan dan berharap kontestasi pilkada dijalani dengan riang gembira. Sedangkan Suswono, pasangan Ridwan Kamil merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera dan mantan Menteri Pertanian periode 2009-2014. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Di sisi lain, Pramono Anung dan Rano Karno datang menggunakan oplet dan diantar iring-iringan pendukungnya saat mendaftar sebagai cagup dan cawagup ke KPU Jakarta. Dalam pidatonya, politisi PDIP ini berjanji akan membenahi dan melayani masyarakat Jakarta lebih ramah serta melanjutkan program sebelumnya. Pramono juga sudah 2 kali meminta izin terkait pencalonannya kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat respons baik. 5 hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati. Sementara Rano Karno mengungkapkan dirinya dipilih mendampingi Pramono berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumut, Bobi Nasution Surya, konvoi kendaraan motor listrik menuju kantor KPU Sumut. Bobi menyebut pengantaran dirinya dengan Surya di luar ekspektasi dan sangat disambut positif oleh relawan dan partai pengusung. Berkendara dengan sepeda motor listrik, pasangan Bacakup dan Bacawakup Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya berjalan dengan mengendarai motor listrik menuju kantor KPU. Bacakup Sumut, Bobi Nasution mengaku pengantaran dirinya sangat di luar ekspektasinya. Bobi berterima kasih atas sambutan positif dari partai pengusung dan relawan. Di luar ekspektasi, di luar prediksi yang bisa saya bayangkan, bahkan mungkin saya dan Pak Surya bayangkan. Alhamdulillah hari ini kami berdiri, saya dan Pak Surya berdiri, diapit oleh para ketua partai politik. Sementara di Jawa Timur, bakal pasangan calon petahana Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftarkan diri ke KPU Jawa Timur. Iring-iringan dimulai dari Jalan Raya Kendang Sari dan Jalan Raya Tenggilis Surabaya yang berada tepat di depan kantor KPU Jawa Timur. Ratusan orang memadati jalan, mayoritas berasal dari pendukung pasangan petahana tersebut. Kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Dalam Pilkada Jawa Timur ini, pasangan calon Hovifah Emil diusung oleh 15 partai politik, satu di antaranya Partai Perindo. Sementara PDI Perjuangan dan PKB hingga saat ini belum menentukan sikap terkait Pilkada Jatim 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara presenter Gilang Dirga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung Barat, mendampingi Didik Agus Triwiono sebagai bakal calon Bupati Bandung Barat. Sementara artis Krisdayanti juga ikut dalam kontestasi pilkada sebagai calon wali kota Batu, Jawa Timur. Kang. Pasangan Dilan alias Didik Gilang mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat pada Rabu sore di antar partai pengusungnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat beserta para pendukungnya. Didik Gilang menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU KBB. Keduanya mengaku sangat siap untuk bertarung dengan pasangan lainnya di pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kami sudah berbicara, saya dan Pak Didik, kebetulan juga Pak Didik mendelegasikan ke saya untuk dalam tanda kutip ngurusin anak-anak muda atau kaum milenial dengan bahasa mereka. Maka dari itu kita perlu yang namanya memayungi mereka dengan hal-hal yang positif. Seperti apa? Jadi kita akan melakukan kanalisasi, jadi supaya anak-anak muda itu bisa menyalurkan ekspresi mereka itu di tempat yang pas. Sementara artis Krisdayanti mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Batu di KPUD Kota Batu. Krisdayanti menyanyi di hadapan komisioner KPUD. Usai menyerahkan berkas pendaftaran dalam konferensi pers, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftaran 4 poin dinyatakan lolos dan lengkap. Alhamdulillah proses kami tadi dari masuk ke dalam diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan kami menyerahkan berkas-berkas termasuk visi misi, dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik, dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Padahal sebelumnya Krisdayanti sempat membuat heboh dengan mengundurkan diri dari pencalonan beberapa jam setelah diumumkan rekomnya oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Bandung, Jawa Barat dan Kota Batu, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, mengunjungi kantor DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus pemantapan dukungan untuk kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada November 2024 mendatang. Kedatangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, disambut hangat jajaran pengurus DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Dalam silaturahmi ini, Ridwan Kamil memaparkan program-program dan janji politiknya untuk membuat DKI Jakarta semakin maju untuk 5 tahun ke depan. Nah, slogannya kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Jakarta Baru adalah karena Jakarta harus kita imajinasi ulang sama-sama pasca tidak lagi jadi ibu kota. Ya. Apa konsekuensinya dengan banyak pemerintahan pindah ke sana, kan begitu ya. Indikator bahwa Jakarta ini terpolusi ketiga kalau nggak salah, kota yang sangat tinggi polusinya. Oleh karena itu tadi penghijauan adalah salah satu yang sangat perlu diutamakan atau digalakkan. Yang kedua, persoalan juga pangan yang masih sering menjadi masalah. Sementara itu, seluruh partai pengurus dan pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar rapat terkait teknis pelaksanaan pendaftaran ke KPU DKI Jakarta. Terus tadi rapatlah acara besok bagaimana berangkat ke KPU, nyampe di KPU-nya gimana dengan para partai pengusung 12 partai. Partai Perindo berkomitmen akan mengawal penuh pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK kepada bakal calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Rekomendasi diberikan kepada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah, serta bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota Depok dan Bogor. DPP Partai Perindo resmi mendukung pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giai menjadi bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua Tengah di Pilkada Serentak 2024. Surat rekomendasi dukungan ini diserahkan langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Saya yakin kedua beliau ini juga akan mampu memenangkan pertarungan ini dalam kontestasi Pilkada 2024 dan kita berharap akan memajukan Papua Tengah dan yang paling pasti adalah bergami tangan bersinergi dengan Partai Perindo untuk kedepannya. Misi kami ini Provinsi Papua ini kan baru pemekaran. Nah, sehingga pertama itu membangun suatu infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur jalan. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Depok, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, serta calon wali kota dan wakil wali kota Bogor, Dedi Rahim dan Jenal Mutakin. Ini merupakan dukungan yang buat kami menjadi motivasi dan insya Allah akan kami maksimalkan dukungan yang diberikan Partai Perindo. Tentu saja dengan adanya tambahan ya dari dukungan dari Perindo ini menguatkan komitmen kami untuk bisa membangun Bogor lebih baik lagi. Usai menerima surat rekomendasi dukungan, para calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Widya Bayuati, iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo juga memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fatlullah. Di Kalimantan Selatan, Partai Perindo bersama 10 parpol lainnya juga mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Bacagub dan Bacawagub Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar menyerahkan surat rekomendasi dukungan atau B1 KWK pada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah. Sebagai incumbent yang telah memiliki banyak prestasi, Partai Perindo optimis pasangan ini dapat melanjutkan kemajuan bagi Provinsi Bangka Belitung. Jadi di satu sisi ada tokoh politik senior Bangka Belitung yang sudah punya karya
dan sukses sebagai gubernur, dan sekarang didampingi juga oleh calon wakil gubernur yang merepresentasikan kalangan pemuda. Kita tahu bahwa memang di Provinsi Bangka Belitung sekarang sedang santer-santernya perkara kasus timah. Itulah yang menjadi momok bagi perekonomian yang terjadi di Bangka Belitung ini sendiri, di mana mungkin masalah hukum ini menjadi salah satu permasalahan yang harus ditata kembali. Sementara itu di Kalimantan Selatan, Partai Perindo bersama 10 partai lainnya mendeklarasikan dukungan pasangan Muhyiddin dan Hasnuryadi Sulaiman untuk maju di Pilgub Kalimantan Selatan. Saat ini harus lebih maju. Pertama, apalagi ada IKI yang dekat dengan kita, Ibu Kota Nusantara ini, dan ini tentu nanti infrastruktur kita benahi. Hari ini kami menyerahkan langsung secara simbolis bersama Ketua Harian Pak Surya Dharma, dan diamanatkan DPP untuk all out untuk memenangkan Haji Muhyiddin dan Hasnur ini yang sudah memberikan kontribusi di Kalimantan Selatan. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi wisata. Kalau pemirsa bosan menikmati pantai dengan cara biasa, pemirsa bisa berkunjung ke Pantai Keduarna di Lampung Selatan. Selain menikmati keindahan pantai serta sunset, pemirsa juga bisa merasakan sensasi terbang dengan para motor di ketinggian ratusan meter di atas permukaan laut. Pemirsa, Anda sedang mencari wisata pantai sekaligus wisata Dirgantara? Nah, di Pantai Keduarna, Kota Kalianda, Lampung Selatan inilah tempatnya. Selain menawarkan keindahan pantai, di sini tersedia wisata Dirgantara. Komunitas para motor ini akan membawa Anda merasakan terbang di udara. Wisatawan yang ingin merasakan sensasi naik para motor cukup mengeluarkan kocek Rp400.000. Anda dapat terbang di ketinggian hingga 100 meter lebih di atas permukaan laut dan tentunya menjadi pengalaman hebat yang jarang dialami siapapun. Untuk cara terbang ke udara dengan para motor yang dibutuhkan hanya keberanian dan rileks saat di udara. Wisatawan juga tidak perlu khawatir karena anggota komunitas para motor adalah para atlet yang berpengalaman. Seru banget. Ini pertama kali apa gimana? Iya, baru pertama kali. Awalnya takut. Terus? Kayak apalagi pas baru mau terbang tadi kan, kayak mau nabrak itu. Ya, seru. Untuk seleksi prapon. Namun ini juga sembari latihan kita untuk menarik antusias dari masyarakat yang haus akan hiburan Dirgantara, maka kita combine. Jadi kita latihan untuk prapon sekaligus menghibur warga untuk para motor. Gitu. Jadi jika Anda melintas di Kota Kalianda, tak lengkap rasanya apabila tidak singgah di Pantai Keduarna. Selain terdapat wisata Dirgantara, juga tersedia wisata camping ground di tepi pantai yang pasti Anda dapat melihat sunset dan sunrise dari satu tempat. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri, iNews melaporkan. Ya, masih informasi wisata pemirsa. Kalau Anda menyukai kecepatan dan ketangkasan, harus mencoba olahraga satu ini, yakni slalom test. Kalau penasaran, ikuti kegiatan Elburn Sultan di Banyumas, Jawa Tengah bersama komunitas slalom berikut ini. Sekarang gue masih bersama dengan 3 mbekayu dari Banyumas, tepatnya di Purwokerto. Dan gue sekarang ada di Gor Satria. Radikers, ternyata 3 bidadari cantik ini membawa gue mengikuti cabang olahraga slalom. Slalom adalah adu kecepatan melewati lintasan yang diatur dengan menggunakan kon.
Untuk berolahraga slalom, pembalap harus memiliki keterampilan dalam mengendarai mobil dengan baik. Selain itu, juga perhitungan yang matang tidak kalah pentingnya Tradikers. Kalau salah-salah dalam mengambil keputusan, tahu dah akibatnya. Tradikers, nggak usah berlama-lama lagi nih Tradikers. Gue bersama ketiga Mbak Kayu akan merasakan sensasi kecepatan slalom. Oke, siap. Tadi travel adik tanpa batas. Gua pusing. Gua pusing. Ayo coba kita tanya-tanya lagi. Turun. Turun, ayo. Gimana rasanya gimana? Deg-degan banget, tapi tuh kayak ketagihan gitu. Wih. Matahari mulai tenggelam ke barat, gue bersama rekan lainnya akan beristirahat sebentar nih. Setelah itu, slalom dilanjutkan kembali Tradikers. Tradikers, sekarang kita biar makin seru. Saya pengen challenge mas. Kira-kira ada ide nggak? Kalau buat saya, jangan lipstick mas. Oh ya, siap. Ini aja deh, pomade. Pomade? Ya. Oke. Pakai pomade biar rapiin rapi. rambut. Ya. Trading tanpa batas. Model terbaru. Keluar. Keren ya? Model terbaru ya. Iya, bentar lagi banyak yang tanya Abang. Tahun 2020 kan ini udah tahun 2019 ini. Mana maksudnya keren? Gila Tradikers. Jantung gue terasa mau copot. Nah, kalau informasi satu ini untuk Anda pecinta wisata yang memacu adrenalin, sensasi rappelling di jembatan legendaris Cirahong, Tasikmalaya, Jawa Barat bisa dicoba. Butuh keberanian serta mental yang kuat menuruni jembatan setinggi 66 meter. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Udah ada di Yo Tradikers, sekarang kita udah ada di jembatan Cirahong. Yes, dan kita sudah mau siap-siap kan, mau ngelakuin apa? Rappelling. Yaudah, Kita terus. tetap di travel adik tanpa batas. Tradikers, rasanya itu cenut. Tapi di sini lo bisa ngelatih untuk mengalahkan rasa takut lo. Fobia ketinggian harus lo kalahin. Lo fobia apapun harus lo cobain, tapi tetap harus dengan safety dan juga pengawalan yang sama orang-orang yang udah profesional. Terus juga harus tahu batasan diri lo sendiri. Jangan lo paksain, oke? Aduh, kita bijak tanah, Tradikers. Banget. Gimana? Parah. Cakep ya? Gokil, keren. Api udah tengah, kita dapat kabar kereta api mau lewat. Kita emang sengaja mau dapat sensasi itu. Jadi kalau rappelling kan, gue udah lumayan sering.
Turun. Paling kena air ya Bun ya. Kalau ada kereta api itu sensasinya digoyang-goyang dikit. Parah keren. Oke, Tradikers, sekarang percobaan kedua. Sesi kedua di mana kepala kita di bawah ya Bun. Yoi, tapi yang tadi gue lihat kayaknya nggak bisa langsung mulai dengan kepala di bawah, harus lewatin dulu dinding tembok baru bisa kepala di bawah. Oke? Ya udah, langsung kita sikat. Tetap di Travel Edek tanpa batas. Tradikers, jujur gue kesulitan nih untuk turun dengan gaya seperti ini nih. Tapi gue harus bisa. Doakan gue ya. Go, lihat gue nih. Gini cara untuk rappelling, aman jaya. Jadi emang gue ngerasain sensasi yang beda banget. Dimana kepala di bawah, otomatis darah ikut turun ke kepala. Oke, dan gue nyerah dengan kayak gitu Bun. Dan keren. Ya, tadi Travel Edek tanpa batas.